Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zahabi wal mu'dhal. Al-mu'dhal ini diistilahkan oleh para ulama digolongkan dhaif syadid ya. Kenapa digolongkan dhaif syadid? Karena isqatnya, sakotnya itu ada dua ya. Huwa ma saqata min isnadihi ithnani fasa'idan. Gugur pada sanadnya dua orang rawi atau lebih. Disebutkan di ta'liq nomor 5 itu, antum lihat di situ alat tawali. Sehingga definisinya ma saqata min isnadihi ithnani fa aktsar alat tawali, secara berurutan. Jadi gugurnya tadi berurutan, deketan ya. Tabi'in dengan atba'ut tabi'in, itu namanya mu'dhal. Kemudian al-munqati' fa hadha an-naw' qalla man ihtajja bihi. Adapun munqati' ya, di situ disebutkan secara istilah huwa ma saqata min sanadihi wahidun fa aktsar ala ghairi tawali. Intinya munqati' dari satu atau lebih tapi tidak berurutan. Tidak berurutan. Misalkan di pangkal di ujung mau 3 mau 4 tetap disebut munqati' namun tidak berurutan. Intinya mu'dhal sama munqati' itu sama-sama ada as-saqat, ada perawi yang gugur. Kemudian di sini kata Imam Az-Zahabi, fa hadzal naw' qalla man ihtajja bihi. Jenis yang seperti ini sedikit sekali para ulama berhujjah dengannya. Munfaridan ya, secara sendiri. Amma ma'a ghairihi fal amal 'ala al-istishhad bihi idza kana al-inqita' fi tabaqati at-tabi'in wa atba'ihim. Maksudnya berhujjah dengan munqati' itu tidak ada. Tapi kalau secara praktek ya, tatkala bersama dengan sanad yang lain dijadikan sebagai istishhad, penguat, maka itu dijadikan hujjah sebagai penguat istishhad. Apalagi kalau inqita'nya di kalangan tabi'in ya, yang dekat-dekat dengan sahabi. Wa ajwadu dzalika ma qala fihi Malik. Dan inqita' yang paling bagus yaitu inqita' yang dikatakan oleh Imam Malik, balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Telah sampai kepadaku bahwasannya Rasulullah SAW mengucapkan begini dan begini. Sudah pernah kita bahas ya, balaghotnya Imam Malik itu mayoritasnya mausulah ya. Di kitab yang sebelumnya, kitabnya Syekh Muhammad Ba Musa, balaghotnya Imam Malik itu mayoritasnya mausulah, nyambung. Apa alasannya inqita' balaghotnya Imam Malik itu bagus? Fa inna Malikan mutasabbit. Nah, itu alasannya dikarenakan Imam Malik itu mutasabbit. Orang yang apa? Teliti gitu loh. Fala'alla balaghatihi. Benar kan bacanya? La'alla itu apa ya? Sama dengan innah ya dia kan? Fala'alla balaghatihi aqwa min marasil mithli Humaid wa Qatadah. Nampaknya ya, balaghahnya Imam Malik itu lebih kuat dibandingkan marasilnya seperti Humaid dan Qatadah. Disebutkan di sini ikhwan di ta'liq yang disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, kata beliau, hadza mithal lil alal i'dhal. Ya. Ini contoh untuk mu'dhal. Lakin la'alla al-mu'allif arada mutlaq as-saqat. Akan tetapi barangkali yang diinginkan mu'allif Az-Zahabi itu semata-mata saqat, terputus, gugur perawinya. Faqad qala as-Sakhawi fi tawdih al-abhur al-mu'dhal huwa al-mustaghliq asy-syadid. Mu'dhal itu mustaghliq, tertutup yang sangat parah gitu loh. Masa qata min isnadihi ithnani fa aktsar ala tawali wa yusamma munqati'an. Mu'dhal juga disebut apa? Munqati' ya, karena berurutan tadi. Tapi istilah khususnya apa? Mu'dhal.
Wa kadza mursalan bin nadhar ila ma urifa al munqati'u bihi. Demikian juga mursal disebut juga munqati juga ya kalau ditinjau kepada definisi inqita'nya, yakni bi annahu ma lam yattasil isnadu min ayyi wajhin fa kullu mu'dhalin munqati wala aks. Sehingga setiap mu'dhal pasti munqati, tapi tidak setiap munqati dikatakan mu'dhal ya. Kalau istilah gampangnya, munqati itu sakotnya lebih umum. Nah, sakotnya lebih umum. Adapun mu'dhal, mursal itu sakotnya lebih khusus. Demikian juga mu'allaq. Ya, kalau di pangkal mu'allaq, kalau di ujung mursal, kalau di berurutan itu namanya mu'dhal. Id huwa bi muqtadha ma masya alai a'am. Ya, dikarenakan apa? Al-Imam Az-Zahabi ini berjalan dengan konsekuensi yang lebih umum. Ya. Kan balagosnya Imam Malik ini kan dicontohkan Imam Malik. Imam Malik ini kan pembahasan munqati. Afan. Az-Zahabi kan menyebutkan contoh Imam Malik ini kan di munqati di buku ini kan. Padahal contoh ini sebenarnya bukan pembahasan munqati, tapi pembahasannya mu'dhal. Kan balagoni anna Rasulullah SAW. Itu kan pasti ada perawi yang terputus. Gurunya Imam Malik paling di atas lagi sahabi gitu loh. Kalau rata-rata kan Malik, Nafi, Ani bin Umar, Ani Nabi SAW. Dua perawi berarti gugur kan. Nah. Namun apa istilahnya, ditaujih lah. Nah inilah dalam para ulama itu ada istilah apa namanya, husnudzon lah ya, dibawa kepada pengertian makna yang baik. Oh la'allah. Barangkali mu'alif tuh yang diinginkan di sini mutlaqus saqat, semata-mata gugur. Ya, jadi bukan yang diinginkan Imam Az-Zahabi di sini adalah apa namanya munqati istilah khas gitu loh. Tapi inqita secara makna umum, intinya ada perawi yang gugur. Ya, walaupun dengan contoh ini tadi disebut contoh mu'dhal. Wallahu a'lam. Jelas ya? Nah ini pembahasan berkaitan dengan inqita ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan penyandaran sanadnya ya, kemana berhentinya. Kalau ini berkaitan dengan ittisal kan, ada terputus. Didul ittisal itu berarti mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati. Ya. Sekarang pembahasan al-mauquf. Ya, disebutkan di sini di talik nomor 4 itu, wa maja'an sahabi min qawlihi aw fi'lihi aw sifatihi kana muttasilan aw munqati'an wa syadzal hakim fashtarata adamal inqita' wa yusta'mal fi ghairi sahaba min at-tabi'in faman ba'dahu muqayyadan fayuqal mauquf ala Sa'id ibn Musayyab mauquf ala Malik. Jelas? Sehingga mauquf itu istilah umumnya diitlaqkan kepada sahabi. Ketika disandarkan kepada sahabi disebut dengan mauquf. Namun terkadang dipakai kepada selain sahabi, seperti tabi'in disebut dengan mauquf ala Malik, mauquf ala Sa'id bin Musayyab, mauquf ala Hasan al-Basri atau yang semisalnya. Jelas? Kemudian juga di sini ada faedah, mauquf yang disandarkan kepada sahabi min fi'lihi au qawlihi au sifatihi. Ya, au sifatihi. Kenapa tidak takrir? Jabin. Nah, kok kurang tepat. Kenapa tidak takrir? Dia yang ada cuman qaul, fi'il, ya, sifat. Kenapa takrir tidak bisa dikatakan mauquf ala takrir? Takrir itu kan ada yang melakukan, disaksikan yang lain. Nah, karena diamnya sahabi itu tidak bisa dijadikan patokan dia membenarkan perbuatan tersebut. Bisa jadi ada haibah, segan, ya, difahami segannya dia tadi. Makanya itu juga yang dijadikan alasan oleh mereka para ulama ketika ada
salah seorang sahabi yang melakukan suatu perbuatan, walaupun ini masalah khilaf ya, ada fi'il dilakukan oleh sahabi, ya, kemudian tidak diingkari oleh para ulama yang lain, ini kan jadi khilaf, hujjah ataukah tidak? Apakah dikatakan ikrar ketika yang lain mendiamkan? Nah, di sini kan tarik ulur di kalangan para ulama, ada yang bilang hujjah, ada yang bilang tidak, gitu loh ya. Nah, ya yang masyhur mengatakan apa? Fi'lus sahabi itu hujjah. Alasannya apa? Ijma' sukuti. Atau qaulus sahabi idza lam, alasannya apa? Walam yukhalifuhu ahadun minas sahabah. Nah, takrir ini tadi tidak bisa dikatakan misalkan itu ditakrir oleh Umar atau ditakrir yang lain. Nah, walaupun di sana ada rincian, alasan mereka itu bisa jadi diamnya sahabi itu ketika ada yang melakukan itu bukan karena dia muafik, tapi karena dia kondisi itu nggak mau mengingkari. Dicontohkan kisahnya Utsman ibn Affan. Salat di Mina berapa rakaat? 4. Di belakangnya ketika itu ada siapa? Ada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Mas'ud ya, sekitar itu. Kalau enggak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Diingkari enggak ketika itu? Pada saat itu loh. Tidak mengingkari beliau kan? Setelah selesai sholat, ada yang tanya, kenapa enggak? Dulu kan Rasul 2 rakaat, gitu loh. Kenapa antum ikut? Apa jawabnya beliau? Al-khilaf syar. Beliau enggak mau mengingkari. Karena maslahat muafik bersama Utsman itu lebih baik, khair dibandingkan apa? Ada pengingkaran. Ya mungkin banyak sebab. Ketika itu di zaman Utsman bin Affan, kondisinya di Mina, banyak yang menyaksikan. Ketika terjadi ikhtilaf, justru dampaknya akan menimbulkan apa? Ta'an terhadap Utsman dan yang lainnya. Apalagi di zaman-zaman itu sudah ada desas-desus terkait dengan Utsman dan orang berbagai macam datang. Nah, itu kan ada maslahat. Contoh gambaran. Anggaplah ada ustadz lah yang melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin antum ghairu muwafiq. Antum tidak melakukan pengingkaran pada saat itu tadi. Bukan berarti antum mencocoki perbuatan beliau. Ya mungkin antum menganggap ini perbuatan bid'ah. Tapi maslahat antum diam pada saat itu kadang lebih besar gitu loh dibandingkan maslahat antum mengingkari. Makanya takrir sahabi itu yang dilakukan oleh sahabi yang lain atau dilakukan oleh suatu tabi'in itu tidak bisa dijadikan penisbatan. Jelas ya? Ya kita juga secara praktek kan seperti itu. Terkadang kita diam dalam sesuatu. Kadang ada ikhwan. Mungkin apalah gitu loh. Merokok lah anggaplah depan antum. Antum diam. Gak bisa dikatakan takrir. Ya fa'alu fulan. Di depan Ustadz fulan. Wala yunkiruhu. Wah, enggak ada orang berdalil seperti ini. Dia enggak ngingkar itu bukan apa. Masalahnya merokok itu donaturnya dia. Segan pula. Itu manusia kadang ada hal-hal yang seperti itu, Pak. Kadang apa? Kenapa enggak diingkari? Mamangnya dia sama uaknya dia. Segan dia. Nah, kadang ada hal-hal yang seperti itu. Kemarin lagi viral ya anak. Kok ada viral-viral, anak ini kurang memperhatikan nih viral-viral yang Ustadz Riyad Bajri itu. Muhadarah rame viral ya. Sebenarnya kalau menurut anak bagus-bagus saja. Kalau anak dengar isi ceramahnya, ya bagus saja sih. Dan pandangan positif saja sih. Kalau anak kenal juga enggak. Sebenarnya pandangan positif. Apa pandangan positif? Kalau anak pribadi ya, memang kadang cara uslub orang nyampaikan itu karakter. Mungkin kita tidak menyukai gitu loh ya. Mungkin kita pandang wah keras, mungkin kita pandang kayak bahasanya. Kan hidup di lingkungan sana kan beda dengan kita. Jabodetabek ya memang gaya ngomongnya kayak gitu. Lu gue ini. Ini memang bawaan segala macam. Tapi anak apresiasi.
Anda tetap mengatakan beliau salafi. Ya, salafi. Ya apresiasi, kenapa? Lah, dibandingkan Gus Miftah. Ya enggak? Dibandingkan ini tadi. Paling enggak sudah ada upaya apa namanya? Kita salaf itu tadi bisa menyampaikan al-haq di hadapan ulatul umur. Kalaupun seandainya kita terpaksa tanazul pada bab-bab yang tertentu, itu menurut ana sih tidak perlu dipermasalahkan. Ya enggak? Misalkan kita harus ada hal-hal yang lagian juga yang ngundang itu orang bukan orang ormas, orang partai. Waliul amr. Ya enggak? Status mereka tuh masih waliul amr. Itu juga yang kadang-kadang sebagian ikhwan-ikhwan ya memang ada oknum-oknum lah kita katakan, oknum-oknum dari wulatul umur yang mungkin membuat kita tuh ngelus dada, baik uzaro, baik rois dan yang lainnya. Tapi kan prinsip Ahlus Sunnah minimal diam saja lah kita, asam wa ta'ah diam. Ini enggak, kadang sebagian orang dibicarakan ini panjang lebar ini sudah berarti ini Ustadz Salaf ini enggak ngerti, bukan enggak ngerti, tahu gitu tuh. Kalau bahasanya ngelus dada, cuman ngucap mana lagi? Dia menteri, dia gubernur, dia presiden, dia ini tadi asam wa ta'ah. Lihat masyayikh di Saudi Arabia, mereka itu tahu loh apa namanya, kadang akhto fiulatil umur. Jangan dikira mereka muafik di Saudi Arabia tadi. Ulama-ulama salafi loh, Ahlus Sunnah. Karena nggak ada mereka muafik, ngelus dada. Tapi mereka punya prinsip, bukan tahrid, bukan provokasi, bukan jelek kan, ngelus dada, nasihati, ingkari secara umum perbuatan secara umum tanpa menyebut nama. Nah itu ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tapi kalau yang bukan Ahlus Sunnah sudah habis. Kalau cak itu udah kan tahu akhir zaman. Rasul itu menyampaikan berdasarkan wahyu. Sudah tahu pemerintah akhir zaman ini bukan pemerintah di zaman beliau. Makanya beliau nyuruh sabar. Ya enggak? Dan semakin ke ujung ke depan itu enggak ada istilah orang lebih baik. Semakin ke ujung akan pasti lebih buruk. Sampai datang pemerintahan siapa? Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan ngarep-ngarep akan dapat pemerintah yang baik. Kita baik lagi belum tentu baik, bin. Nah, kadang anak duduk dengan sebagian kawan-kawan pengajian yang kita sudah ngaji-ngaji ini, kalau dengar nama A, B, C yang dari kalangan uzaro, pementeri dan yang lainnya, sudah tahu pemerintah kita mah ini. Ya. Ada lagi yang lebih parah dari kalangan orang Harokiyun, ketika melihat negara-negara Saudi Arabia itu agak miring itu ada hal-hal yang mungkin tidak bagus lah, menyelisih syariat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kalaupun ada dan ternyata benar, ya demikianlah pemerintah akhir zaman. Itu kan simpelnya ana. Karena sebagian orang, wah ini udah menjelang tanda-tanda hari kiamat, ini segala macam. Nah dari kemarin tanda-tanda hari kiamat tuh, ya enggak? Munculnya wanita yang tidak menutup aurat di jalan-jalan itu kan termasuk tanda-tanda hari kiamat, bukan? Banyaknya perzinaan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat, bukan? Banyak tanda-tanda hari kiamat. Mengusahakan yang maksiat itu dengan berbagai macam. Nah, kan cuman kadang dalam prinsip terhadap ulatul umur jadi bahan bibir. Ini masih masa-masa bahan bibir, ya. Sampai dilantiknya calon presiden. Kalau udah dilantik sudah ada lagi. Tapi masih juga kebijakan-kebijakannya enggak capek. Kalau anak enggak ambil pusing. Mau memuji enggak. Mencela juga enggak. Yang penting mendengar taat. Mampu anak taati, enggak mampu fattaqullaha mastata'tum. Itu selesai. Sampai kemarin itu ya, ada syekh bisyekh yuzkar. Terjadi pembahasan di kalangan debat. Jadi salah satu grup masalah visa umroh ini, visa haji. Nah, haji tidak pakai visa, haji adalah melanggar aturan segala macam. Memang benar, melanggar aturan negara. Terus ada yang bilang,
wah itu kezaliman ini, bawakan fatwa syekh. Ya, ternyata pas di share syekh di YouTube itu ada yang share, atau bukan dari kalangan salafi juga, ya maksudnya itu dari kalangan ikhwanul muslimin, orang-orang anulah, zalim itu negara Saudi begini-begini merang. Dulu zaman Rasul bahkan dia ngomong itu bid'ah. Penetapan adanya tasrih itu izin. Jadi kalau dulu kan mau haji sudah haji, sekarang kan daftar. Kan sebenarnya kalau orang logika pikir, yang anak kemarin pernah ikut pelatihan, adanya seperti itu sebenarnya untuk mengurangi kepadatan, itu tujuannya, sehingga terjadi pro dan kontra, zalim. Ini di kalangan ikhwan, bukan di kalangan ikhwan yang punya usaha travel. Zalim pemerintah Saudi, ya kan, akhirnya mau masuk Saudi tetap menggunakan visa ziarah dan yang lainnya. Ya masalah, silakan, masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuatkan. Akhirnya bahas panjang lebar perdebatan ini, ada yang bilang pokoknya haram, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang tidak sah, sampai kan pernyataan Saudi kan bilang la hajja bila tasrih. Akhirnya ada yang ngomong, coba Bapak bilang, katanya, kalau kita mau aturan-aturan serius, itu orang sholat Jumat naik motor tidak pakai helm. Tidak pakai helm, itu kan taat pemerintah. Masa kita bilang hajinya tidak sah, Jumatnya tidak sah karena tidak pakai tidak pakai helm melintas jalan raya, tidak pakai SIM, tidak kan aturannya seperti itu. Masa haji tidak bilang tidak sah? Akhirnya sampai ke situ perdebatan gara-gara ikut taat pemerintah ini tadi kan. Ya sebenarnya kalau anak simple, ya silakan. Yang jelas ada aturan negara, nanti kalau terjadi apa-apa kan resiko tanggung dewek, simple. Nah, terus ada yang ngambil jalan tengah. Ya kalau sudah terlanjur di Mekah gimana sih, sayang nggak haji. Nah, memang untuk sekarang ini kan memang Arafah itu kan dipagar, masih pagar. Memang kasih pagar, terus juga tempat-tempat Mina itu kan dipagar semua. Untuk masuk situ memang pakai bus yang memang sudah ada izin. Nah, gimana kalau masuk nyelinap gitu lah. Nah itu yang jadi masalah tuh. Sah nggak hajinya? Ya kalau kita ambilkan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah Salafi, ma'ruf ya fatwa Syekh Muhammad Umar Bazmul, Mufti Mekah, Syekh Soleh Suhaimi, Mufti Madinah, Mufti Umum Saudi Arabia juga sama. Hajjuhu sahih ma'al ithmi. Nah, mabrur enggak? Jawabannya enggak mabrur. Kenapa enggak mabrur? Li'annahu fiskun. Kan syarat ibadah haji umroh fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini fasik. Apa fasiknya? Menentang kebijakan pemerintah. Itu tadi. Cuman masalahnya ada syubhatnya lagi ya. Mau gimana, itu kezaliman di pemerintah. Kita bukan ngambil haknya kita sudah ngantri ini segala macam. Yang seperti ini tidak perlu didebatkan. Biarlah urusan bisnis Ini kadang di kalangan ikon-ikon kita lebih hobi berdebat. Makanya kata Nabi SAW, orang yang terjauhkan dari kebaikan itu tatkala kapan? Diberi kemampuan hobi debat. Karena debat itu tidak mendatangkan duit. Debat yang mendatangkan duit itu cuma satu, bin. Apa kira-kira? Apa debat yang mendatangkan duit? Apa Pak Ron? Kapan debat yang mendatangkan duit? Jadi lawyer, pengacara. Cuman satu itu tadi. Selain itu, debat di atas kebodohan. Duit tidak dapat. Ya enggak? Jadi kalau hobi debat, kuliahlah bagian hukum. Jadi pengacara. Nah, justru ini kalau ngasih tahu gambaran ikhwan-ikhwan yang pengen sekolah ngambil fakultas umum, mendingan cari fakultas hukum, kemudian jadi lawyer. Kenapa? Karena di kalangan salafi ini lawyer masih sedikit, ya enggak? Lawyer masih sedikit. Jadi peluang untuk jadi lawyer salafi di komunitas ini tadi itu
terbuka besar. Nah, itu anak ngamatin juga, Bin. Dalam dunia selain itu untuk cari dunia itu tadi kan. Nah, itu tadi. Jadi kalau antum punya kawan ya nak kuliah tanya segala macam ini tahun ajaran baru, ambillah kuliah hukum. Ya kan? Ikhwan-ikhwan kita yang mungkin SMA ambillah kuliah hukum, kemudian jadi lawyer, itu lumayan ya. Karena kenapa? Banyak manfaatnya. Kadang sengketa tanah, sengketa dengan warga, sengketa apa namanya, masjid, waris itu tadi sengketa. Banyaklah yang tidak mesti kita bentuk kriminal ya, bukan untuk kriminal. Kan lumayan. Walaupun mungkin bayaran tidak sebesar umum kan, tapi kan lumayan. Peluang kerja itu lebih anu. Kecuali sengketa bab tahdir mentahdir itu lawyer tidak paham ya, itu lawyer tidak paham itu cayeng polisi itu ini. Masih ingat antum pas kita ngelapor itu kemarin, bapak itu bilang, "Oi Pak, kami sholat lagi jarang Pak, bingung kami bacanya." Anda tuh ingat waktu itu kita yang di ruangan depan itu "Oi Pak, coba kamu baca kan baik, kami sholat mohon maaf Pak, sholat lagi jarang," katanya. Apa maksud ini tadi? Nah, berarti kan untuk di kalangan lawyer salafi kan dibutuhkan apa? Untuk fasilitator dengan kepolisian kan untuk memahami ini tadi. Nah, itu perlu untuk sosialisasikan job untuk perdalam sebenarnya ilmu tentang apa namanya profesi. Jadi pengamat profesi apa sih yang kurang di Indonesia ini tadi? Khususnya di kalangan salaf, ikhwan. Nah, lumayan untuk membuka celah pekerjaan. Kadang kita amatin di kalangan kita ini, di kalangan ikhwan, pekerjaan itu terlalu sempit. Karena nyingoi wong yang sini itu nak gawe itu pula. Kerja itu. Padahal sebenarnya kalau dipikir luas. Sedikit lagi ya. Itu yang mauquf. Kemudian di situ disebutkan ma usnida ila sahabiyyin. Sesuatu yang disandarkan kepada sahabi min qaulihi au fi'lihi, berupa qaulnya dia atau fi'ilnya dia. Sahabi definisinya ma'ruf ya. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat biriddah. Itu definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Nuzhatun Nadhar. Min qauli wa fi'lihi. Ya, qaul au fi'il. Tidak masuk takrir tadi yang ana omongin tadi. Wa ahmal al-muallif dzikrul maqtu'. Nah, al-muallif menghilangkan penyebutan maqtu', kan mauquf maqtu' ya. Wa huwa madhkur fil iqtirah. Dalam keadaan maqtu' itu ada dalam buku al-iqtirah. Wal maqtu' yajma' atau yujma' ala maqati' wa maqati'. Wastilahan man taha sanaduhu ila tabi'in aw man yalihi qawlan aw fi'lan wa qad yuqalu lahu mauquf lakin ma'at taqyid. Maqtu' itu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau yang setelah tabi'in, itu atba'ut tabi'in. Qaul atau fi'il. Terkadang disebut mauquf ala Sa'id bin Musayyab misalnya ya. Itu tadi. Wa minhu qaul Ibn Hibban wa ghairihi min ahli ilmi an ba'd ar-ruwat jarwil maqati'. Ya. Wa muqabiluhu al-marfu'. Lawan dari maqtu' atau mauquf adalah marfu'. Di situ disebutkan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir sawa'un kana alladhi adhafahu sahabiyan aw ghairuhu wa bihadza kharaja al-mauquf wal maqtu' li'annahuma ghairu mudhafaini ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi, qaul atau fi'il atau takrir.
Yang disandarkan tadi, baik yang menyandarkannya tadi sebagai seorang sahabi atau bukan sahabi. Intinya marfu itu istilah yang disandarkan kepada Nabi. Mau dia yang menyandarkannya tabi'in atau sahabi, sama saja. Intinya disebut marfu. Jadi marfu itu lihat penyandarannya, bukan lihat sanadnya ya. Di sini disebutkan wa huwa ma nusiba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli aw fi'lihi. Wallahu ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.